شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سفينا نبينا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام دهره رواه Muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jemaah salat subuh Masjid Ar-Rahman yang berbahagia dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya mewakili Ustaz Junaidi karena tidak bisa hadir tadi malam di SMS oleh Mas Fitra. Alhamdulillah saya mewakili, mudah-mudahan sebagai pengganti ini sedikit ini yang saya sampaikan bisa menambah kita semua sehingga kita beramal dengan ilmu. Kita harapkan apa yang kita lakukan mudah-mudahan sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah SWT. Kita oleh Allah dilatih. Ramadan itu sebelum terlibat bulan latihan. 1 bulan dilatih, katakan puasa. Setelah selama 1 bulan ini dilatih, adakah di antara hamba-hambaku ini yang membekas? Artinya latihan selama 1 bulan itu apa sudah terbiasa? Kalau mungkin nanti ditinggalkan sama sekali, perasaannya tidak enak. Kalau memang ada, sukses insya Allah puasa kita. Nah ini nanti ya sebentar lagi, tidak lama kan kita akan bersolat Idul Fitri. Artinya kita sudah iftar. 1 hari setelah kita iftar, setelah kita berbuka, itu Allah sudah menguji. Siapa di antara hamba-Mu yang akan merespon perintahku ini? Sunnah. Ini ada hadis yang hubungannya dengan puasa Ramadan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih. Jadi Rasulullah SAW bersabda, jadi man shoma Ramadan, siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma, kemudian atba'ahu, diikuti Ramadan itu sitan min Syawal. Sitan itu 6 hari fi Syawal, di dalam bulan Syawal. Karena adalah kasyami au kasomi dahri, bahkan puasa 1 tahun. Jadi tinggal nambah 6 hari saja. Begitu Fitri tanggal 2. Jadi kita berlomba-lomba dulu, siapa yang akan mempercepat respon Allah. Jadi maksudnya hikmahnya begini, dihubungkan dengan puasa Ramadan sama dengan 1 tahun itu. Kalau dalam syarah sebuah hadisnya dalam Riyadhus Shalihin itu begini. 1 hari di bulan Syawal nilainya 10. Nah, kita sudah 6. Jadi 10 kali 6 kita jumlah 60. Ramadan juga seperti ini. Karena disamakan ini. Ramadan 1 harinya 10. Ini hitung-hitungan mudah-mudahnya saja. 10 umumnya 1 bulan 30 kali 30 ada 300. Kalau dijumlah ada 360. 1 tahun ada 12 bulan. Buat rata-rata 10 saja. Yang 10 bulan itu 300
yang 2 bulan ada 60 hari. Dijumlah 360 hari. Jadi tinggal nambah 6 hari nanti di bulan Syawal kita bagikan puasa 1 tahun. Kalau misalnya kita mampu puasa Ramadan hari ini, Syawalnya kita tambah 6, seperti 1 tahun. Ramadan berikutnya ditambah lagi 6 Syawal, seperti 1 tahun. Kita mampu mengerjakan seperti itu, bahkan kasawmi dahri itu bisa diartikan seperti puasa sepanjang masa, sepanjang hidup. Nah, ini diantara hikmahnya itu. Kemudian 6 hari di Syawal itu sifatnya mutlak. Mutlak itu karena artinya begini, tidak disebutkan kapan mulai dan kapan berakhir. Berurutan atau tidak disebutkan karena itu mutlak. Artinya mutlak itu lepas. Lepas itu bebas. Sekarpe kita. Boleh kita berpuasa di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Selonggar kita. Asalkan kita melaksanakan itu masih di dalam bulan Syawal. Nah, kita pilih saja. Kita pilih, enak. Oh, hari ini kok rupanya ngelecer, tidak bisa, tidak puasa. Wah, nanti ketika hari ini nganggur, puasa saja. Kalau bisa dalam keluarga itu bareng-bareng lebih enteng, gitu, biasanya lebih enteng. Kalau ada yang kosong benda, wah ini kayaknya kosong lah, mangan enak, wah ini kadang-kadang kepingin. Apalagi sing tua nggak puasa, anaknya kosong, itu malah cepat mokel. Kemudian ada apa? Hubungan dengan ibu-ibu ini. Ada pertanyaan, Pak Ustadz, bagaimana untuk seorang ibu-ibu ini? Misalnya ini, jadi kalau hari kedua sampai ke-7 itu tidak mungkinlah berpuasa karena adat kita itu anjang sana. Sudahlah lewat 1 minggu tidak berpuasa. Kemudian mau berpuasa Ustadz, minggu kedua, tapi ternyata sakit. Nah, karena sakit karena sunnah sudah tidak, wajib aja nggak boleh puasa. Ada tidak berpuasa. Sembuh 2 minggu. Nah, minggu ketiga mau berpuasa. Tapi apa? Namanya ibu-ibu ada halangan, namanya haidun dalam Al-Quran. Mengenal haidun ya? Haidun itu ya head itu istilahnya. Jadi seorang ibu perairan nggak boleh berpuasa. Jadi minggu ketiga, tinggal minggu keempat. Sedangkan saya ini masih punya hutang, puasa wajibnya belum saya bayar. Mana yang didahulukan? Nah ini kan jumhur itu sudah mengatakan Pak sepakat kalau jangankan model ada yang kecepit seperti itu. Jadi eman-eman kalau tidak puasa, maka 6 Syawal ini disuruh mendahulukan. Karena waktunya mepet hanya 1 bulan itu, apalagi sudah tinggal 6 hari. Jadi harus puasa Syawal itu kalau memang hendak melaksanakan. Kenapa alasannya? Kalau yang wajib, bayar yang wajib itu di dalam surat Al-Baqarah itu fi ayyamin ukhar. Di hari-hari ukhar, hari-hari yang lain. Dan hari-hari yang lain itu tidak disebutkan. Sampai kapan tidak disebutkan. Ya, idealnya yang bagus itu segera. Tapi di sana tidak disebutkan. Bahkan istri Rasulullah SAW yang bernama Aisyah radhiyallahu anha itu membayar hutang puasa Ramadan yang ditinggalkan karena haidun itu di bulan yang mendekati bulan Ramadan berikutnya. Bulan apa? Bulan Sya'ban. Padahal Aisyah radhiyallahu anha itu tidak berhalangan, tidak ada yang menitangi, tapi mengkodoknya di bulan Sya'ban. Mungkin melihat kebiasaan Rasulullah SAW di bulan Sya'ban itu siang puluh, jadi puasa 1 bulan Sya'ban. Illa qalil, kecuali sedikit saja yang ditinggalkan. Lah illa qalil itu di dalam hadis yang lain 3 hari yang ditinggalkan. Jadi latihannya Rasulullah itu sebelum Ramadan itu di bulan Sya'ban ini terbanyak. Nah itu mungkin nemani bersama suami saja nanti di bulan Sya'ban mungkin seperti itu. Nah ini modelnya. Tadi yang penting itu bagi ibu-ibu didahulukan saja Syawal tidak apa-apa. Kemudian kalau di zaman Nabi 6 Syawal ini dilaksanakan langsung. Karena apa? Dulu di sana tidak ada istilah
dipuji. Jadi, begitu sholat Idul Fitri, jadi sudah makan-makan itu bersama-sama. Besoknya langsung Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in itu langsung. Jadi tanggal 2 sampai 7 baru selesai tanggal 8. Maksudnya ini bulan Hijriah, Nah, seperti itu. Tapi akhirnya generasi berikutnya puasanya yang 6 itu kadang-kadang ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Bahkan akhirnya banyak yang tidak berpuasa. Nah, kemudian untuk di Indonesia ini saya baca-baca tentang penghidupan kembali puasa 6 hari di bulan Syawal itu dihidupkan kembali oleh salah seorang wali Songo itu, Pak. Wali Songo. Gimana caranya? Beliau ketika ingin mengenalkan puasa itu dari waktu sholat Id, kemudian besoknya wali ini puasa, masih sendiri. Mungkin istrinya diajak. Tanggal 2 sampai 7 selesai 6 hari. Malam 8 sudah mau iftar, malam sudah iftar. Nah, beliau membuat satu figur dakwah, cara dakwah supaya murid-muridnya itu tahu, orang-orang lain tahu, karena sebelumnya banyak yang baru masuk Islam, seperti non Hindu itu senang selamatan. Nah, akhirnya malam 8 wali ini membuat makanan, mengambil beras, itu dibersihkan, kalau bahasa kita itu dipucusi, kemudian siangnya itu sudah ambil jalur, dibentuk sedemikian rupa, dimasukkan beras itu, direbus. Nah, setelah matang diberi nama bahasa Arab kafa yakfi kifayatan au kafatan. Tutup Masjid Ar-Rahman nyebute kufatan. Jadi sejarah kita ada kufatan. Jadi ini diberikan pada murid-muridnya. Anak kifayatan, aku sempurna. Akhirnya diterangkan oleh wali. Jadi ini maksudnya saya sudah menyelesaikan 6 hari di bulan Syawal. Setelah Ramadan ditambah 6 Syawal kasiyami dahri, jadi seperti puasa 1 tahun. Akhirnya di tahun berikutnya diikuti pak murid-muridnya, kemudian santri-santrinya itu banyak yang mengikuti. Jadi yang mengikuti boleh membuat kufat kalau sudah sempurna. Kalau sudah 6 hari boleh membuat kufat. Akhirnya buat kufatan bareng-bareng. Oh masih ngisi, aduh aku oleh papat, aku boleh tidak gaya kufat ketol, akhirnya tidak oleh, akhirnya melok gawe. Oleh sekolah telu, tidak melok gawe isi. Masih melok bahkan masih tidak kosong melok gawe kufat. Berapa begini? Jadi artinya begini. Maksudnya wali itu kupatannya besok wali tidak apa-apa, tapi 6 Syawalnya itu teringat terus. Karena orang Jawa itu nuwun sewu gede mana nih, sing dituju supaya sunnahnya ini tidak lupa, malah sunnahnya dilupakan, kupate gede-gedean itu. Jadi nanti begini aja, ya jangan dibuat kupatan itu untuk penyemangat kita. Jadi penyemangat kita kalau makan nasi ini kok kurang semangat. Jadi sekali waktu bentuk pada apa. Jadi tapi kalau ada orang yang tidak membuat kupat jangan diolok-olok, tidak boleh. Lebih-lebih kalau kita membuat kupat ngeteri tombol-tombol, itu tak teri, aku kok tidak diteri, ya malah dosa. Boleh tuh niat sedekah ini ya tasyakuran. Ini di sini. Kemudian yang masih ada lagi. Mari kita berusaha. Ya sunnah itu ya memang ditinggalkan tidak berdosa, tapi eman-eman buat kita. Jadi kalau orang yang imannya sudah tinggi, itu biasanya setan itu kalau menggoda bukan lewat hal-hal yang kasar, ambil itu, colongan itu, silakan zina apa enggak. Tapi setan kalau menggoda buat sunnah jangan dikerjakan. Tidak apa-apa, kita kalau kalah ya kalah kita. Kalau terus-terusan seperti itu, mau ditinggalkan yang sunnah, akhirnya banyak yang kita tidak mengerjakan. Sebenarnya puasa, kalau kita mau jujur, sangat ringan.
ringan sekali puasa yang model kita. Jadi sebab apa? Puasa pertama kali turun itu modelnya bukan seperti ini. Lebih berat, jauh lebih berat. Nah, loh, kenapa modelnya? Jadi kalau orang berpuasa, begitu matahari terbenam, maghrib berbuka. Itu dulu awal-awal turun batasannya itu sampai isya. Pertama, maghrib ayo makan jual. Saya begitu ada isya nggak boleh sudah. Bukan fajar. Berarti puasa malam itu juga sampai besok siangnya baru matahari terbenam lagi, itu boleh iftar lagi. Begitu seterusnya. Maghrib makan sampai isya. Yang kedua itu batasnya tidur. Maghrib makan, misalnya belum makan tidur, maka bangun mau berbuka, kalau sudah tidur nggak boleh. Nah ini saya bawakan sebuah hadisnya. Ini termasuk merupakan sabab nuzul dari ayat 183. Anil Barra'i radhiyallahu anhu, dari Barra' semoga Allah meridhoinya, bahwa beliau berkata, karena ashabul Muhammadin, adalah seluruh sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana rajulun sha'iman, apabila ada seseorang yang berpuasa, fahadharu iftara, lalu waktu berbuka itu telah tiba, matahari telah terbenam, fanama qabla ayyufira, tapi dia tidur qabla ayyufira, sebelum dia berbuka. Lam yakul, maka tidak boleh makan. Lailatahu, malamnya itu, wala yaumahu, dan siangnya. Hatta yumsiya, sampai matahari terbenam. Wa inna Qais, ada ceritanya. Ada Qais Syirma al-Ansari. Itu karena sha'iman, beliau berpuasa. Falamma hadara al-iftar, maka tatkala waktu berbuka tiba, atamro'atahu, ia mendatangi istrinya. Faqala, lalu bertanya lah kepadanya. Pertanyaan, ainda kitokam, wahai istriku, apakah engkau punya makanan? Maksudnya buat berbuka. Qala, istrinya menjawab, lah, saya tidak punya makanan buat berbuka. Walakin antarikul fa'atlubu laka, tetapi saya akan pergi untuk mencari buat engkau berbuka. Fakana yaumahu yaf'al, itu tidak kan. Jadi Qais bin Syirma al-Ansari itu siangnya bekerja berat. Mungkin kalau di sini paculan sampai lama sekali. Kemudian wa ghalabathu ainahu ja'at imra'atahu. Karena siangnya kerja, ketika ditinggal istrinya itu mencari makanan buat berbuka, Qais bin Syirma al-Ansari ini akhirnya duduk sambil layan begini, nunggu iftarnya, nunggu makan untuk berbuka. Tapi tidak tahu, akhirnya tertidur. Begitu istrinya datang, tahu suami saya tertidur, akhirnya mengatakan dalam hadis ini, khaybatan. Wah, diharamkan sudah buat kamu, diharamkan buat kamu. Ini akhirnya tidak boleh makan puasa malam itu, sehingga siangnya tengah hari Qais bin Syirma ini dalam hadis yang lain dinyatakan sampai pingsan. Nah, di sini sampai terkalahkan sampai rubuh. Semua hal ini akhirnya disampaikan ke Rasulullah SAW. Kemudian fanazalat hadhil ayat, kemudian turunlah ayat uhilla lakum lailatas siyam, dihalalkan bagi kamu malam hari berpuasa. Sampai wakulu wasrobu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana, sampai telah jelas, khaytul abyadu minal khaytil aswad, benang putih dan benang hitam minal fajr, yang disebut dengan fajar itu. Nah ini baru ini sudah beralih seperti puasa kita. Akhirnya dinyatakan dalam hadis itu, farihu biha, seluruh sahabat itu bangga, senang sekali, farohan syadidan, dengan sangat-sangat senang. Ini akhirnya terutama ini sahabat yang pertama. Yang kedua Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini
juga termasuk sebab turunnya surat Uhilla lakum. Karena setelah Maghrib sampai Isya batasannya. Nah, beliau setelah dari Nabi itu datang ke istrinya. Nun saya lupa, jangan dinilai jawabnya. Dan Umar bin Khattab itu mengajak istrinya untuk bersenggama. Nah, istrinya menyatakan, jangan wahai suamiku, aku telah tidur. Oh enggak tidur, belum tidur, sudah tidur, enggak, aku dibuatin sama Umar. Terjadi hubungan suami istri. Nah, ditintakan adanya pada suami, turunlah Uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu malam hari puasa rafasu ila. Rafas kalau digantikan dengan ila itu artinya hubungan suami istri. Nisa itu jadi dihalalkan hubungan dengan istri-istri kamu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian kamu dan kamu adalah pakaian mereka. Nah, ini dinyatakan dalam sebuah hadis itu ada riwayat yang dari Abu Jalil itu sangat vulgar sekali. Jadi menceritakan Umar radhiyallahu anhu, karena Umar itu dulu kan sebelum masuk Islam itu kalau bahasa kita itu orang-orang yang rusak, orang-orang berbojolan, orang yang ditakuti. Jadi kerjaannya seperti itu. Nah, dia orang Arab biasanya pun saya jangan bukan nganu Arab yang di sana itu kalau tentang itu tadi sudah jarang yang buat sudah. Dalam hadis itu diceritakan itu yang terjadi bukan hanya Umar saja, bahkan Ka'ab bin Malik pun sudah tidak kuat. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna. Allah mengetahui bahwa engkau adalah berkhianat, artinya berkhianat tidak kuat melaksanakan puasa untuk tidak kumpul dengan istri. Sehingga turunlah ayat itu. Nah, kenapa? Ya, orang Arab itu penyebabnya ternyata diselidiki. Arab itu kalau makan ikan kambing itu jadi nasi. Gambarannya kambing sak kandang sing mangan wong telu. Kalau orang kita kambing itu sing mangan sak terok kan gitu. Ndak pati mandi. Betul ya. Ya ternyata demikian seperti itu. Ini. Jadi ini intinya apa yang saya sampaikan ini, puasa yang kita kerjakan itu sebenarnya sangat-sangat ringan sekali dibanding dengan puasanya awal-awal turun yaitu para sahabat tadi. Lebih-lebih Pak, puasa umat ya, nabi-nabi terdahulu, termasuk umat terdahulu itu sangat berat sekali. Contoh Nabi Daud itu puasanya kalau kita 1 bulan, Nabi Daud itu setengah tahun. Nah, tapi model pelaksanaannya 2 hari sekali. Sekarang puasa, besok tidak, besok puasa, besok tidak, begitu terusan. Nah, tadi 1 tahun itu separuhnya puasa, separuhnya tidak. Kalau kita hitung ada 6 bulan. Kita kan 1 bulan, selisih 5 bulan. Yang berat itu puasanya Nabiullah Ibrahim. Nah, Nabiullah Ibrahim itu kalau berpuasa Pak tidak boleh berbuka kalau tidak bersama-sama dengan tamunya. Coba kita bayangkan kalau itu diterapkan di sini, Abu Adit kuat. Betul, tidak ada yang kuat. Seminggu dapat tamu. Kemudian tamunya itu Nabi Ibrahim keluar misalnya, bawa makanan, mari kita makan bersama-sama. Kalau tamunya mengatakan, maaf Tuan Ibrahim, saya tidak makan, tidak minum karena baru saja saya mau ke sini makan dan minum. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Karena tamunya tidak mau makan, tidak mau minum, Nabi Ibrahim masih tidak diperkenankan untuk berbuka. Wah itulah Allah makan musuhnya itu, saya nyanyi dan buka-buka ini gimana? Rasakan ya. Maryam puasanya lain lagi. Maryam ini masalah Maryam ibunda Nabiullah Isa alaihissalam. Nah, kita tahu Nabi Isa alaihissalam itu lahir tanpa seorang ayah. Maryam itu putranya Imran, diasuh oleh Nabi Zakaria. Bahkan itu ditaruh di mihrab, diberikan tidak boleh keluar. Saking begitu seriusnya adalah pendidikan. Akhirnya tiba-tiba terdengar anak itu hamil tanpa menikah. Ayo, siapa yang bisa menerima? Sekarang, ini hamil. Kalau mengatakan, saya tidak disentuh oleh seorang laki-laki pun. Wah, bohong. Mereka juga seperti itu. Hamil, bukan itu hamil. Iya, tidak tahu ini siapa, saya tidak pernah hubungan. Bohong. Kamu itu anaknya orang soleh, ibu
tidak akan bisa menerima. Sehingga Allah menemukan sebuah ayat dalam surat Maryam ayat 26. Fa immatarayna minal basyar ahada. Dan apabila kau melihat salah seorang di antara manusia, faquli, maka katakan wahai Maryam, inni nadartu lirrahmani shauman. Sesungguhnya aku bernadar saum, aku berpuasa. Apa puasanya Maryam? Falan ukallimah, aku gak akan bicara. Yauman insiya. Nah, puasanya Maryam tak jawab, Pak. Maryam itu tidak berbicara, Pak. Kalau kita hitung, bisa katakan mungkin diketahui 2 bulan muntah-muntah hamilnya. Dulu kok hamil? Oh, nanti 9 bulan. Ada 7 bulan dia tidak berbicara. Tidak ngomong puasanya. Apa kuat kita? Seandainya diterapkan sekarang. Kalau biasanya ngomong selama 1 bulan, sulit sekali. Karena itu puasa kita itu kalau sebenarnya dibandingkan dengan puasa-puasa para sahabat umat-umat terdahulu sangat ringan sekali. Nah, karena ringan ini, marilah kita nanti setelah Idul Fitri 1 bulan lamanya satu sama lain itu kita pilih mana tanggal berapa saja, kita pilih 6 hari, mudah-mudahan supaya kita itu memperoleh satu pahala bagaikan 1 tahun penuh kita berpuasa.